Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdu rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Insyaallah kita akan mempelajari permasalahan tawakal. Jadi hakikat tawakal kepada Allah adalah seorang hamba mengetahui annal amra kullahu lillah. Jadi seorang hamba harus mengetahui sesungguhnya seluruh perkara itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Dan sesungguhnya apa saja yang Allah terjadi, apa saja yang Allah kehendaki akan terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun. Dan apa yang Allah tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi. Wa annahu huwan nafi' ad-dar. Dan sesungguhnya Allah saja yang memberikan manfaat. Dan sesungguhnya hanya Allah saja yang menolak bahaya. Wal mu'ti al-mani'. Dan yang memberi dan yang mencegah. Wa annahu la haula wa la quwwata illa billah. Dan sesungguhnya tidak ada daya dan upaya kecuali semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang permasalahan apa? Tawakal. Ya, kita dahulukan karena sangat penting. Sangat penting dan semoga Allah SWT memberikan kefahaman kita tentang tawakal. Ya, jadi kita mohon kepada Allah di malam hari ini kita belajar tawakal dan minta kefahaman. Dan tatkala kita faham tentang tawakal, kita akan semoga Allah mudahkan, kita akan mendapatkan faedah-faedah yang banyak. Dan kita juga akan tahu kenapa kok banyak orang yang gagal untuk mendapatkan kebaikan. Nanti ketahuan nanti. Ya, intinya karena tidak adanya tawakal. Nanti insyaallah akan kita bahas. Kemudian berikutnya ini tambahan sedikit. Fa ba'da hadzal ilm ya'tamid biqalbihi ala rabbih fi jalbi masalih dinihi wa dunyah. Jadi setelah dia tahu ilmu ini, ya semoga ingat pembahasan tadi. Jadi apa yang tidak Allah kehendaki maka tidak akan terjadi. Apa yang Allah SWT kehendaki pasti terjadi. Yang ngasih manfaat Allah, yang menolak bahaya juga Allah. Jadi sebenarnya manusia ini dan yang lainnya itu nggak ada kontribusinya sebenarnya. Sebenarnya semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaan ya. Perbedaan
antara real yang terjadi dalam kehidupan kita yang disebut dengan kauniyah. Ya, real yang terjadi dalam kehidupan kita yang disebut dengan kauniyah, dengan penentu segala yang terjadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini kita menyerahkan dari perkara kauniyah yang terjadi di dunia ini pada diri kita, pada orang lain, pada negeri ini, pada negeri lain, pada rumah tangga ini, rumah tangga orang lain dan seterusnya, semua perkara ya, penentunya sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ilmu ini seorang hamba harus menyandarkan hatinya kepada Allah di dalam meraih maslahat baik agama ataupun dunianya, ataupun di dalam menolak bahaya. Wa yathuqu ghayatal wuthuqi bi rabbih. Ini kata-kata ini sederhana tapi penting. Di sini dikatakan wa yathuqu, dan betul-betul dia thiqah. Thiqah ya percaya, ya mantap, orang ragu dan seterusnya. Bahasa istilah sebenarnya thiqah. Percaya gitu ya. Ghayatul wuthuq, dengan puncak kethiqahan kepada Allah di dalam meraih apa yang dia inginkan. Wa huwa ma hadza badalu juhdahu. Tapi di sini ya ini prinsip daripada Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah tawakal tadi, harus memiliki kethiqahan yang setinggi-tingginya kepada Allah, tetapi bersamaan dengan badzalu juhdahu, mencurahkan segala kemampuannya. Ya, kalau dibahas sih memang ada ya, kayak di dalam kitab Talbis Iblis. Di antaranya orang yang mau safar, yang penting tawakal, nggak perlu bekal, nggak perlu pengetahuan, nggak perlu hal-hal lain yang dibutuhkan tatkala dia mau safar. Alasannya apa? Tawakal. Ini salah. Kemudian juga mau perang misalnya, yang penting tawakal, nggak perlu latihan, nggak perlu persenjataan, nggak perlu strategi, nggak perlu ya. Nah ini salah juga, ya salah juga, salah. Nah, harus adanya badzalu juhdahu. Pokoknya yang mampu dilakukan. Kecuali kalau dalam keadaan darurat. Darurat ini lain perkara. Nanti akan ada kisahnya. Jadi setelah menempuhi semuanya proses daripada tawakal, ternyata menjumpai keadaan darurat. Ya, keadaan apa? Darurat. Nah, ini dalam proses tawakal akhirnya mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, yaitu peristiwa mau penghancuran Rasulullah dan para sahabatnya pada perang Ahzab. Di antaranya seperti itu. Tapi beliau setelah menunaikan sebab yang bermanfaat. Famata istidamul abdu hadzal ilm, fa hadzal i'timad wa thiqah fa huwa mutawakkil 'ala Allah haqiqah. Maka tatkala seorang hamba konsisten dengan ilmu ini, wa hadzal i'timad wa thiqah, dan i'timadnya hati, yaitu bersandarnya hati dan kekokohan hati, fahuwal mutawakkilu 'ala Allahi haqiqah. Ini yang namanya orang yang bertawakal kepada Allah sesungguhnya. Nah, ini kekuatan yang harus ada pada orang beriman. Seperti Maryam misalnya radhiyallahu anha. Ya, dalam posisi beliau hamil, nggak ada suaminya, padahal beliau terkenal orang soleha, beliau nggak bergaul. Tentu tantangannya sangat banyak. Tantangannya sangat banyak. Yang namanya manusia sama seperti zaman kita ini, butuh makan, butuh ini, butuh itu dan seterusnya. Tapi dia tetap tawakal kepada Allah sampai akhirnya Allah turunkan kurma-kurma yang matang. Akhirnya beliau makan di sini. Ya, dan Allah berikan hidangan, dan ini terjadi disinilah ya membuktikan
Seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan, lillahil amru min qablu wa min ba'du. Jadi tentang kisahnya hancurnya Romawi, kemudian Allah jelaskan, ya, ghulibatir Rum, Romawi tergulingkan. Kemudian Allah jelaskan segala putusan itu sebenarnya di tangan Allah. Min qablu wa min ba'du, enggak zaman dahulu ataupun setelahnya. Ya, makanya di sini ternyata pembahasan tawakal bagi orang beriman sangat-sangat apa? Penting, ya. Sangat-sangat penting, ya. Sangat-sangat penting. Wal yubashshir bi kifayatillahi lahu. Maka hendaknya manusia itu bersegera dengan kecukupan dari Allah dan janjinya bagi mereka yang bertawakal. Maka tatkala seseorang bertawakal kepada selain Allah, paham nggih? Selain Allah SWT nggih? Selain Allah napa misalnya? Ya napa mawon, ekonomi, macam-macam lah ngerti bahas lah. Pokoknya selain Allah lah. Nggih. Ekonomi kan kadang orang terlalu ya begitulah ya. Dunia bahkan ya, ekonomi, kemudian alutsista gitu, pandangan politik, pandangan sistem gitu. Pokoknya selain Allah gitu aja. Ya. Pokoknya selain Allah. Demit, apalagi dukun, sing merkayangan apa jalan niku? Udu zaman merkayangan loh. Merkayangan, demit dan sebagainya. Pun mboten Islam merkayangan apa seniki? Napa dayang merkayangan nggih? Napa? Indang danyang merkayangan. Itu waktu kecil saya ingat gitu loh. Ya, jadi kalau dapat ikan gabus itu matanya ditiup dulu. Kalau kedep berarti bayong merkayangan. Masih ingat nggak antum ini loh jajannya loh? Saya masih ingat gitu loh. Apa ada nggak di istilah antum itu bayong merkayangan gitu loh? Ya. Dulu ada ikan gabus yang nggak dimakan, jenenge bayong teklek. Ternyata sekarang dipiara, itu termasuk jenis ikan cana itu. Iya, bayong teklek jadi nggak dipangan jadi burasen. Padahal itu jenis ya boko teklek. Ya, itu padahal jenis boko hias gitu loh. Lah hias siapa? Ya pokoknya nggak menungsa oleh ndelang seneng ya hias iki bae lah. Definisi hias gitu nek dideleng main. Ya, jadi hias itu maksudnya dalam senang gitu. Apa ya? Senang. Manungsa hias gitu ya. Gak ada ya. Padahal manusia juga ada yang hias ya Pak Dokter ya. Kan manusia ada yang matanya biru ya kan, kulitnya mengkel dan sebagainya. Wah ini jadi manusia hias saja. Oh ya Allah, manusia nggak bisa ini. Kan orang lihatnya senang gitu ya. Kenapa? Pakai softland. Oh, boten aslinya mripate biru nggih. Bener-bener loh, Masya Allah. Itu orang-orang kaya dari Palestina dan sebagainya itu kan matanya biru gitu. Ya, nanti orang-orang dari daerah mana? Antara Eropa sama Asia itu ya. Daerah mana itu beda lagi, bukan ya? Itu Masya Allah, memang menungsa bejanjene ana jenis menungsa iya, semung dingu kan ora dadi menungsa kok. Tapi Masya Allah. Tapi intinya kalau manusia yang paling mulia adalah yang bertakwa. Karena nanti ada yang hitam ya, seperti dream gitu ya. Dream aspal itu. Ini manusia asal beriman bertakwa dia mulia gitu. Cuman orang lihatnya loh ya Allah. Ya. Sudah ya? Jadi selain Allah itu tadi semuanya pokoknya lah, selain Allah. Ya, semuanya termasuk kecerdasan kita, ketampanan kita, kepandaian kita gitu. Ya, keahlian kita. Ini jangan bersandar pada itu. Makanya ada istilah ya, sepandai-pandai tupai meluncat jatuh juga. Ya, itu ya memang dengan takdir dari Allah. Walaupun hebat jangan bertawakal dengan kehebatannya ya. Itu sudah ada. Ya, kita lanjut lagi. Maka tatkala dia menggantungkan tawakalnya kepada Allah, maka dia syirik. Dan barang siapa yang bertawakal kepada selain Allah, maka dia akan bergantung dengannya.
Ya, misalnya kita punya anak pinter banget, duitnya akeh banget, gagah banget. Jangan bersandar pada anak. Misalnya lagi duit bojo ayu banget. Wah, manut banget, duitnya akeh banget. Jangan bersandar pada istri tadi. Atau sebaliknya, jangan, hati-hati loh. Ya. Ini berbahaya loh. Ya. Makanya orang yang mengatakan aku tak bisa hidup tanpamu. Ini apa? Syirik ini. Ya. Dan kata-kata yang lain lah. Ya, jangan begitu. Ya. Selain Allah itu adalah makhluknya. Ini sebenarnya juga kata-kata syirik. Dirimu adalah separuh nyawa bagiku. Ya Allah. Ini jangan dibilang, kalau orang-orang itu kan mengatakan saile, itu jangan. Ini kata-kata ya Allah, ini enggak paham tauhid. Ya, separuh nyawa bagiku. Terus hubungannya apa sih? Kenapa? Itu jangan ya. Secinta apapun tahan. Ya. Kenapa? Masih ada Allah. Walaupun kita tatkala ada anak, ada harta, ada rumah, ada mobil, ada persenjataan, ada semuanya komplit, merasa lebih aman, tapi tetap jangan tawakal pada itu. Ya, kita lanjut saja pembahasannya, kurang lebih seperti itu. Kalau contohnya terlalu sangat banyak ya. Contohnya terlalu sangat banyak dalam kehidupan dan dalam praktek. Maka barang siapa yang bertawakal kepada selain Allah, wukila ilaihi, maka Allah SWT akan dipasrahkan kepada perkara tersebut. Wa khaba amalah, dan akan hancur cita-citanya. Justru akan hancur cita-citanya. Waliyadzubillah, akan hancur. Ya, tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hadirun azani wa azakumullah. Ini saya mulai membaca kitab Fathul Majid. Kalau ini kan Qaulus Sadid. Sebenarnya sih sama saja, Qaulus Sadid sama Fathul Majid sama saja. Syarah Kitabut Tauhid. Cuman yang nyarah beda orang. Ya. Beda orang. Cuman yang sering jadi rujukan di Fathul Majid. Al-hadirun azani wa azakumullah. Di dalam kitab Fathul Majid ini ternyata ada poin-poin yang kita dapatkan tentang pembahasan tawakal. Yang pertama adalah tawakal itu merupakan ajma'u anwa'il ibadah. Jadi tawakal ini adalah jenis ibadah yang mengumpulkan seluruh komponen-komponen ibadah. Ini yang pertama. Yang kedua, tawakal itu adalah a'zamu manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi tawakal itu sebesar-besar kedudukan pada dua kata, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi seluruh kehidupan kita sebenarnya berporos pada perkara ini. Pada kata apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pembahasannya sudah kita bahas. Kalau kita bahas nanti waktunya nyorok bengkok. Ya. Sudah, kedudukan yang paling tinggi daripada kedudukan manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ternyata apa? Tawakal. Berikutnya yang ketiga, la yaksul kamalu tauhid ats-tsalatsa illa bihi. Yang ketiga, ya, ini semuanya poin-poinnya ada di dalam kitab Fathul Majid. Tidak akan teraih kesempurnaan tauhid yang tiga, tauhid uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat tanpa adanya tawakal. Pokoknya siapa saja. Nah, pokoknya apa? Siapa saja. Siapa saja maksudnya kupripun? Ya Arab raja, Arab rakyat, Arab Indonesia, Arab Eropa, Arab budak, Arab bayu, Arab elek, Arab cacat, Arab sugi, Arab kere, dan seterusnya. Pokoknya sama baik. Gitu. Gagal dalam masalah tawakal berarti tiga tauhid ini gagal. Ya, dan dia tadi akan hancur, ya, akan hancur dengan sebab dia tidak punya ini. Ya, akan hancur karena gara-gara nggak punya ini. Berikutnya yang keempat,
Tawakal itu merupakan dalilun ala sihhatil iman, petunjuk atas benarnya iman. Jadi kalau nggak punya tawakal, imannya itu lomboan, ya, lomboan kayak sing tiba-tiba nang tekek gimana? Etok-etok takwa, etok-etok takwa gitu loh. Gimana? Masya Allah. Ya, udahlah kita cerita nggak apa-apa dikit ya. Heraklius bahasa Jawane kurang apa, pinter wis, sugi wis, pokoknya kurang apa lah. Dan gagah, aku orang ngerti sih, orang tahu ngerti. Kayaknya sih biasanya ngomong kayak gitu ya gagah, biasane. Ya gagah itu kan pengaruh makanan, istirahat cukup, olahraga dan sebagainya ya kan. Bocah ireng mangane dan seterusnya cukup beda di gagah gitu. Nah itu, iya benar. Sudah ya, Heraklius kurang apa? Dan Heraklius itu sadar kalau berita yang dibawa oleh Abu Sufyan itu benar. Berarti apa yang diberitakan Abu Sufyan adalah seorang nabi. Tatkala dia memiliki ini, maka ibaratnya dia sudah punya kepala. Karena keimanan itu ibaratnya kepala. Sedangkan tawakal itu badannya. Ternyata dia punya badannya, punya kepalanya, nggak punya badannya. Akhirnya apa yang terjadi pada Heraklius? Mati dalam keadaan kafir. Ya, karena apa? Karena nggak punya badan. Badannya tadi apa? Tawakal. Orang tawakal nang dia, gue orang kepenak karo kancane, karo jajarane, karo pembesarnya, punggawanya, panglimanya, ahli ini, ahli itunya, orang kepenak. Padahal ada yang selevel dengan dia, Najasyi. Najasyi juga presiden juga sama. Dia beriman dan tidak ada yang nyolatin. Tapi tatkala dia tawakal kepada Allah dan dia mati dalam keadaan beriman, Rasulullah nyolatin. Ya kan? Dengan salat apa? Ghaib. Makanya tawakal di sini merupakan dalil tentang benarnya keimanan. Yang kelima, tawakal itu adalah syartul iman. Syaratnya keimanan. Jadi kalau punya iman, nggak punya tawakal, imannya hilang. Ya, kalau punya iman harus punya tawakal. Makanya tatkala kita ngaji semacam ini dalam keadaan darurat, ya ini kita kembali ke darurat ya. Kalau nggak darurat ngapain juga? Semoga sih enggak gitu ya. Misalnya kok jam 1 malam harus di Gang Mumun sendirian loh, di kuburan itu karena darurat, entah karena apa kok tiba-tiba di situ misalnya. Ya nggak boleh takut, nggak boleh sedih, udah tawakal kepada Allah begitu. Kalau orang nagawen itu mengono ya nggak ngapa juga kan. Ya, ini. Jadi memang kadang manusia menghadapi perkara darurat. Dalam keadaan darurat udah harus tawakal, tidak ada jalan lain. Ya. Dan tatkala dia tidak memiliki tawakal, maka dia akan kehilangan sekian banyak hal yang dia butuhkan dalam hidupnya. Makanya menjadi syarat keimanan. Berikutnya, idza dha'ufal iman dha'ufat tawakkul. Apabila imannya lemah, mesti tawakalnya lemah. Mesti. Kalau imannya lemah, tawakalnya lemah. Kalau tawakalnya lemah, menunjukkan imannya lemah. Nah, mulane janjane sing brejeg wis sapa. Nah, ngertos brejeg kendel, janjane sapa. Ya wong sing iman, ya wong sing tawakal. Wong sing iman, wong tawakal. Selagi dia nggak punya iman, nggak punya tawakal, yakin saja, nggak punya keberanian, yakin saja sudah. Yakin saja sudah, harus percaya aja sudah. Kalau nggak percaya berarti pembahasan ini nggak ada gunanya gitu. Harus percaya. Ada contoh gini, ya, sing biasanya kendel mabur, siji. Sing biasanya kendel mlebung geni, biasanya siapa? Dukun, ya kan? Ya, ayo mabur, tarung nang dhuwur gitu. Ya kan, ayo ngerti pancen wani gitu. Ayo ngerti pancen wani, ayo kita mlebung geni. Ternyata tantangan ini diberikan kepada Syekhul Islam Taimiyah. Diladeni, ayo gitu. Ndonga ketebuk gitu loh. Dukunnya kan nang dhuwur ya kan? Syekhul Islam Taimiyah ndonga tiba ketebuk gitu loh. Saya kan mboten. Kan dukunnya mabur.
nantang ayo wis, ya kan? Ya sinjirane wong beriman masa orang donga kan mesti donga. Belum sampai terjadi pertarungan doa, dukune wis tiba ketebuk gitu loh. Ditantang lagi masuk api, ayo masuk api. Ternyata dukunnya nggak berani masuk api. Syaitan itu masuk api, padahal nggak pakai ilmu kebal. Nah ini namanya apa? Tawakal. Makanya kalau kita ke pantai selatan gitu ya, pas kita pakai baju hijau, takut atau nggak takut? Jangan takut. Kalau takut syirik. Tapi kalau ayo kita ke pantai hijau, kita pakai baju pantai selatan, ayo kita pakai baju hijau, nantang Nyi Roro Kidul, gimana? Nggak boleh. Ya kurangan gawean juga, mau apa? Daripada nantang setan mending berubun ngana ngarit apa ngapa. Lah ya kurang gawean. Agama ini kan ya dinamis, efektif dan efisien gitu. Produktif gitu loh. Kurangan gawean ya. Dan kurangan gawean di sini masuk dalam keharuman. Ya, keharuman nggak boleh. Yuk menggang momen yuk pembuktian tawakal. Bawa kamera bukan penampakan, ini nggak boleh, ya nggak boleh ngapain, nggak boleh. Terlanjutkan lagi lah hadirin azani wa azakumullah. Ya. Berikutnya, jadi tawakal itu merupakan yang ketujuh ini aslul maqamatil iman wal ihsan wal islam. Jadi pokok atau pondasi kedudukan iman, ihsan dan Islam. Jadi intinya apa? Tawakal. Ya hadirin azani wa azakumullah, bahkan Syekh kami menjelaskan bahwasanya ya Syekh Yahya ya menjelaskan bahwasanya agama yang terbesar yang dimiliki oleh para nabi adalah tawakal. Jadi tanpa tawakal ini ya, antum perhatikan coba, Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul. Mungsuhnya, tantangannya bahasa Jawane sedunya erat-erat. Nggih mboten? Sedunya erat-erat. Sedunya nggih kabeh coba. Ya, Nabi Isa juga tantangannya sedunya erat-erat. Coba antum kalau belajar sejarah, dikorelasi coba masa hidupnya Nabi Isa tahun ini kira-kira sezaman dengan para pemimpin dunia siapa saja ya. Ini ketemunya nanti para pemimpin dunia yang termasuk dalam kategori Jababiroh, tiran gitu. Jadi Nabi Isa tantangannya sangat besar gitu. Cuman terkadang kita kalau belajar baik sejarah dunia atau sejarah agama itu nggak pernah ditolerasikan gitu. Apakah hidupnya zaman Nabi Isa kemudian dia Nabi Isa ya enggak lah, tantangan yang sangat besar. Tantangan yang sangat besar. Nabi kita juga tantangannya sangat besar. Nek bahasa Jawane ko wani-wanine nang apa? Lah kowe pira jumlahe? Kekuatanmu pira wani-wanine kowe apa? Karena adanya apa? Tawakal. Kalau enggak ada tawakal ya ala wislah daripada rekasa syirik bae lah. Padahal syirik sedela ngasukan ora keton. Nah, dene syirik bae berisik temen, rekasa temen men. Urip susah men syirik. Ya gagal di sini tauhidnya ya dan jatuh ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala jatuh ya. Dicintai oleh manusia, disanjung oleh manusia, dihormati oleh manusia. Manusia enggak punya surga, enggak punya neraka dan manusia enggak bisa menolak kematian dan seterusnya dari kelemahan-kelemahan yang terjadi pada manusia. Nanti kembalinya tetap kepada Allah. Ila hadirun azani wa azakumullah, ayat yang pertama ini ada di dalam kitab antum adalah firman Allah taala di dalam surat Al-Maidah ayat 23. Allah SWT mengatakan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Allah SWT mengatakan dan kepada Allah lah kalian bertawakal kepada Allah jikalau kalian memang beriman. Jadi kalau kalian memang beriman, tawakalnya hanya kepada Allah. Jadi di sini dijelaskan ya oleh Syekh Hamid Al-Faqih, pensyarah ini kitab tauhidnya. Beliau mengatakan ya, dalam masalah ini, bayana anat tawakkula fardhatun. Di sini menjelaskan bahwa tawakal ini hukumnya fardu. Salat 5 waktu hukumnya apa?
fardu. Puasa Ramadan hukumnya apa? Fardu. Tawakal hukumnya fardu. Hukumnya apa? Fardu. Jarang kan yang bahas sing fardu, di antaranya tawakal, jarang kan? Sing fardu yang sholat, ini fardu ini. Yajibu ikhlasu lillahi ta'ala. Harus pemurnian tawakal itu hanya untuk ta'ala. Maka makna daripada ayat ini, hanya kepada Allah lah kalian bertawakal, dan tidak boleh kalian bertawakal kepada selain Allah. Ya. Fahuwa min ajma'i anwa'il ibadah wa a'zamiha. Dan tawakal adalah ibadah yang mengumpulkan seluruh peribadatan dan yang terbesarnya. Kenapa? Karena seluruh ibadah dan amalan saleh munculnya dari tawakal. Jadi munculnya amal saleh, ibadah dari apa? Tawakal. Ya. Maka sesungguhnya apabila dia bersandar kepada Allah pada seluruh urusan agama dan dunianya, dan dia tidak bertawakal kepada selain Allah, maka sahha ikhlasuhu wa muamalatuhu ma'allahi ta'ala. Ya. Maka keikhlasannya dan muamalahnya benar bersama Allah SWT. Ini kalau dia bertawakal hanya kepada Allah SWT. Kalau kepada yang lainnya, cuma ada dua kemungkinan. Kalau nggak syirik besar, ya syirik kecil. Nanti akan ada pembahasannya. Berikutnya, ilhadur azani wa azakumullah. Allah SWT berfirman, in kuntum amantum billahi fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Sesungguhnya jikalau kalian beriman kepada Allah, maka hanya kepada Allah lah kalian menyerahkan, bersandar hati kalian, berharap pertolongan Allah tadi, yakin bahwasanya Allah akan menjamin, Allah akan melindungi, Allah akan mencukupi. Di sini dikatakan oleh Allah, in kuntum muslimin, jikalau kalian memang orang yang menyerahkan diri pada Allah. Ya, jadi kuat banget nih, ya. Jadi kuat apa? Banget. Umumnya wong tetep Arab Melayu tatkala dia yakin dia akan memudoroti apa? Akan mendapatkan apa? Mudorot. Umumnya wong gitu. Kalau bukan karena tawakal. Ya. Seperti kisah yang sudah sering kita ceritakan, tatkala dikocok ternyata yang keluar namanya Nabi Yunus. Padahal Nabi Yunus tokoh dan seterusnya. Semua orang pekewu sama Nabi Yunus. Masa Nabi Yunus gitu? Dan Nabi Yunus yakin kalau dilempar ke air ya macam-macam konsekuensinya sebagaimana umumnya manusia. Ternyata terjadilah apa yang terjadi. Tetapi karena dia tawakal kepada Allah, walaupun di air, walaupun dimakan ikan, hidup apa mati? Hidup. Ya. Memang kalau bukan karena tawakal ya agama ini nggak ada. Agama ini nggak ada coba. Karena semuanya membutuhkan kekuatan tawakal yang besar. Ya. Seperti kisahnya tatkala Rasulullah SAW masuk gua Thur, ya. Gua Thur apa gua Hira? Thur. Itu dikatakan jikalau musyrikin tuh lihat kaki mereka ketahuan, dilengisar ketahuan, coba bayangkan. Padahal itu mau dimasak itu, 2 orang mau dimasak. Tapi karena tawakal nggak lihat, coba, masya Allah. Dan kisah-kisah itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada Nabi dan Rasul, bahkan pada orang yang beriman. Ya, seperti kisah yang kadang dibesar-besarkan, tapi realitanya ada. Jenderal Sudirman dibesar-besarkan, ada mengatakan Jenderal Sudirman masih hidup, udah mati. Itu semuanya sepakat nyari Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman melarikan diri ya di Jawa Timur sana. Ya, sampai di pegunungan. Kemudian akhirnya ada pengawalnya yang berkhianat menunjukkan keberadaan ini Jenderal Sudirman. Ternyata jenderalnya ini lihat Jenderal Sudirman nggak percaya. Akhirnya selamat, masya Allah. Dan ini terus akan terjadi bagi mereka yang bertawakal kepada Allah. Yang berbahaya itu tatkala nggak bertawakal. Yang berbahaya adalah tatkala apa? Tidak bertawakal. Jadi bahaya sekali orang kalau tidak bertawakal. Jangan harap dia akan menjumpai keajaiban dalam hidupnya.
Jangan harap ya. Jadi di sini Allah SWT mengatakan jikalau kalian memang Islam. Dan juga firman Allah SWT, Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Allah adalah pemilik timur dan baratnya. Yang sering dibahas kan kutub utara dan kutub selatan. Tapi nyatanya nang kutub utara karena kutub selatan kan orana wonge, ya kan? Karena wonge ora di ujung kutub utara dan kutub selatan. Enggak ada kan? Apa? Lah ya sing jelas kan orana wonge lah. Dingin apa yang jelas orana wonge. Ternyata dalam Al-Qur'an disebutkan timur dan baratnya, coba Masya Allah. Ya kan? Timur dan baratnya. Waktu itu penentuan waktu menurut peneliti itu Mekah itu. Ya, orang kan nggak maunya Greenwich. Nah, ya anak-anak bae lah jenenge menungsa, ya. Menungsa, ya. Makanya tatkala kita tidak mempelajari ini kita jadi nggak tahu kebohongan yang dilakukan oleh manusia yang diflorkan dalam kehidupan manusia gitu loh. Ini timur dan baratnya, bukan utara dan selatannya. Itu Masya Allah. Bersyukur kita jadi orang yang beriman sehingga kita tahu janjane menungsa kowe sembranane tekan ngendi sih gitu loh. Jadi menungsa kowe sejatine sembrana banget. Janjane ora teyeng, mung kaya-kaya teyeng gitu loh. Contohnya Allah namanya Aziz. Men kaya teng disebut Uzza begitu. Bikin padanan-padanan tapi aspal. Ya, tapi apa? Aspal. Tahu aspal? Kelihatannya asli padahal palsu. Dan kehidupan ini tanpa kebenaran agama ini sejatinya adalah apa? Aspal. Aspal. Antum pernah dengar kisahnya orang yang nggak ingin mati? Nah, ini ada sebuah nasihat ya dari malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, ada di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Mustadraknya Imam Hakim dari sahabat Sahal bin Sa'ad. Ya, beliau mengatakan Ja'a Jibril, datang di Jibril. Faqala, kemudian Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Muhammad, pokoknya kowe ngono urip segelemu war mati. Gitu. Ada 5 sih, cuman kita satu aja. Dalam masalah ini ternyata ada orang yang diberi peluang hidup. Setelah jatah matinya itu udah ada. Jadi dia datang, saya akan datang kepadamu untuk mencabut nyawamu. Pukul, des, sampai akhirnya matanya melotot. Akhirnya dia kembali kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya Musa nggak mau diambil nyawanya. Itu. Jadi di dunia ini yang bisa ngantem malaikat sebatas yang saya ketahui hanya Musa. Jadi malaikat bisa dijotos, kendel teman, nang apa? Siapa yang bisa jawab? Tawakal. Masalahnya malaikatnya waktu itu ya dalam bentuk manusia gitu loh. Gitu. Ya antem des gitu. Memang orangnya kuat. Nabi Musa itu rambutnya kriwil gitu. Sebenarnya orangnya sangat beriman, sangat bertakwa dan sangat manut. Akhirnya laporan kepada Allah. Ya Allah, ge Musa ora gelem kepriwe gitu. Ya wis ngomong bae wis iki. Kon neplokna tangannya mang apa? Sapi ya, sapi nanti kalau ada rambutnya di sini lah itu sisa umurnya. Sekitar ada 10 rambut yang nempel. Lalu Nabi Musa mengatakan, "Wislah ngerpan jenenge wis iki bae." Jadi maksudnya di sini dari kata-kata yang diucapkan oleh siapa itu? Malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, ya, maksudnya adalah seberapapun panjangnya manusia hidup, ujung-ujungnya mati. Misalnya dia ingin hidup 1000 tahun lagi dan dikasih 1000 tahun lagi. Setelah 1000 tahun apa yang dia rasakan? Mati. Jadi nggak ada. Jadi bohong itu perasaan aku ingin hidup 1000 tahun lagi itu bohong itu. Bohong ya. Itu karena tidak adanya apa? Iman. Gitu. Kalau yang benar bagaimana? Allahumma hasibni hisabay yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Karena kematian pasti. Al-hadirun a'azani wa a'azakumullah, kita kembali lagi ke sini. Berkata Imam Ahmad,
Berkata Imam Ahmad, at-tawakkul amalul qalbi. Tawakal itu amalan hati. Masya Allah. Jadi ini amalan yang wajib yang harus ada di dalam hati kita. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam makna ayat ini, beliau mengatakan faja'ala tawakkula 'ala Allah syartan fil iman. Jadi pada ayat ya, tadi yang sudah kita baca, Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Allah adalah pemilik timur dan baratnya, yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia, maka jadikanlah Dia sebagai wakila, sebagai zat yang kita bertawakal padanya, wakila. Ini dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwasanya tawakal ini syarat daripada iman. Fadalla ala intifa'il iman inda intifa'ih. Dan di sini menunjukkan di sini menunjukkan intifa'il iman, yaitu iman itu akan hilang inda intifa'ih, tatkala tidak ada tawakal. Jadi misalnya dia ada imannya tapi nggak ada tawakalnya, nggak kanggo imannya. Seperti dalam Al-Quran kan ada Allah SWT mengatakan wajahadu biha wastaiqonatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Mereka menentangi Al-Quran gitu. Ya, mereka menentangi. Ini kisahnya Abu Jahal, Abu Lahab. Wastaiqonatha anfusuhum, tetapi hati mereka yakin Al-Quran ini benar gitu. Nabi Muhammad ini benar, mereka yakin. Ya. Kenapa dia tidak mau? Dzulman wa 'uluwa, karena zalim dan sombong. Jadi walaupun di sini ada keimanan, tidak ada tawakal, ya imannya nggak kanggo. Jadi kalau dia mau beriman ya seperti pamannya yang lain, Hamzah misalnya. Dia meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW keponakannya itu benar dan dia ngikutin. Sedangkan yang lainnya tahu tapi tidak berani apa? Ngikutin. Ini karena tidak adanya tawakal. Makanya tatkala orang tidak ada tawakal ya sudah mandek di situ aja. Ya, mandek di situ aja. Berarti tawakal ini memang amalan besar. Hampir seluruh kaum muslimin tahu loh, kalau riba itu halal apa haram? Tapi enak. Berarti kalau kayak gitu nih berbahaya sekali imannya. Iya. Saya pernah nanya kepada orang yang bahkan sudah ngaji utang bank. Saya tanya, ya gimana rasanya? Enak katanya. Ya Allah, enak. Kamu bahaya kamu iman, ya kan? Kalau tahu riba udah sabar gimana? Lah terus gimana nanti tetap akan ada jalan? Apakah yang memberikan rezeki itu bank atau Allah? Sebenarnya yang ngasih rezeki kita itu bank atau Allah? Allah ya. Tapi seakan-akan bank. Nek ora utang ya orang duwe, wong nyongke BKP utang, negara bende utang gitu, bayangkan. Utangnya gede. Nah siki zaman siki ora utang ya, ora memper, kayak bende utang. Ini tawakalnya tertantang dia. Ya. Masya Allah loh. Sebenarnya perkara-perkara tawakal ini hampir menjadi penyakit loh. Zaman siki ya, kepen duwe bojo, ora pacaran, siapa sing gelem, siapa sing ngerti, ya kan? Pak, anaknya wis gede, Pak, dene enggak wakansa. Men wis gede. Lah kepresi, Pak? Lah kok ya orang bojo? Ya Allah, banyak loh orang-orang yang tidak terhubung dengan yang lainnya. Ya punya bojo. Punya bojo, ya kan? Punya bojo. Bahkan ada yang enggak punya bojo, punya anak. Seperti siapa? Maryam. Anak-anak Rasulullah nggak gaul sama yang lainnya, punya suami, itu ada aja. Tapi itulah syaitan mempertakuti, ya. Itu syaitan untuk mempertakuti, ya. Lah siki nek ora dodol rokok ya. Nah, wong payune bekang rokok, ya kan? Ya Allah. Ini ternyata penyakitnya sebenarnya karena tidak adanya tawakal. Ya, itu masya Allah. Ternyata kehilangan tawakal ini menjadi penyakit yang kronis. Kita lanjutkan lagi lah hadirin azani wa azakumullah. Ya, di sini jadi tatkala kehilangan tawakal maka kehilangan iman. Wa fil ayatil ukhra, dan dalam ayat yang lain Allah SWT mengatakan wa qala Musa, berkata Musa, ya qaumi, wahai kaumku, in kuntum amantum billah, jikalau kalian memang beriman kepada Allah, fa'alaihi, hanya kepada Allah, fatawakkalu, maka serahkanlah urusan kalian, bersandarlah kalian, ya. Yakinlah Allah yang akan menjamin, mencukupi.
kepada Allah. In kuntum muslimin, jikalau kalian Islam, tunduk. Memang ya Allah ya, membawa hati itu sulit. Ya, kita ambil pelajaran lagi lah ya. Banyak contohnya, nggak apa-apa pengajiannya ya. Ya, banyak contohnya apa? Sedikit contohnya. Banyak aja lah ya, gampang. Sing penting ngaji gue janjane remesep. Nggih, remesep. Jare wong ngarani remesep kayak tempe bacem. Enggak, maksudnya remesep. Gini. Umumnya orang ya, itu kalau zikir, wirid, baca Quran di masjid itu berat. Syaitan itu terus menggoda. Ya, menggoda sing jere ana tanggungan kiye, sing urusan kiye dan sebagainya. Jadi sulit sekali untuk tenang gitu. Ini kalau tidak diperjuangkan, ya, saya lihat dengan mata kepala. Sudah tua, nggak punya keluarga, dia cuma lontang lantung di pasar dan sudah, ya Allah. Kenapa? Karena dia awalnya tidak mampu, tidak berani menjamin jiwanya untuk di masjid. Bukankah di masa-masa tua yang paling nyaman di masjid, zikir, ngaji dan seterusnya. Lah rezekine kepriye? Allah sing ngasih lah. Allah sing ngasih. Siki wis tua lontang lantung misalnya gawe becak, ya sing arep nunggang becak kan wis tua juga ya. Saingane akeh, arep dodol ora mitayane juga, ya Allah gitu. Dan secara umum kalau orang larinya ke masjid, insya Allah ora bakalan kelaparan. Udah pernah lihat orang rajin bersih masjid, ngurusin masjid, terus kelaparan? Udah pernah lihat? Gak ada. Sing kelaparan kan sing nang isor jembatan dan sebagainya. Itu orang-orang yang tidur di bawah kolong jembatan itu karena tawakalnya lemah. Coba dia keluar dari jembatan, ya sekarang jarang ya. Dulu zaman Tanah Abang belum dirapikan kayak gitu, banyak yang di bawah kolong jembatan di situ. Wah itu. Coba masjid disapu, dibersih, kamar mandi bersih tanpa pamrih. Ya, lama-lama orang mengatakan, ya Allah kowe kang ndi dan sebagainya, wis madang apa urung, ndek kelambi apa urung, isa adzan apa ora, bisa qomat apa ora, hafal Quran apa ora. Ya apa enggak? Rezekinya enggak ngalir. Kalau misalnya manusia tidak ada yang peduli, Allah peduli kok. Allah peduli, yakin saja Allah peduli. Yakin. Heraklius kan enggak ada bayangan ada yang mau nyolatin. Rasulullah malah yang nyolatin. Maryam kan enggak ada bayangan siapa yang mau ngasih, namanya sudah jatuh. Allah turunkan kurma. Ini Masya Allah, lemahnya tawakal ternyata membawa sengsara gitu ya. Nuruti ya kelemahan hati ternyata membawa sengsara. Maka di sini Allah SWT mengatakan, kalau memang kalian itu telah tunduk kepada Allah, telah Islam, ya sudah, tawakal saja kalian kepada Allah. Waktunya sudah habis, napa dereng? Ben habis napa dereng? Habis nggih. Sedikit malah nggih. Maka di sini faja'ala dalil sihatal Islam at-tawakkul. Maka dengan ayat ini dijadikan petunjuk benarnya keislaman seseorang dengan tawakalnya. Ya. Wa kullama qawiyyu imanul 'abdi kana tawakkuluhu aqwa. Dan tatkala keimanan seorang hamba itu kuat, berarti tawakalnya kuat. Wa idza dha'ufal imanu, dan tatkala imannya lemah, berarti dha'ufat tawakkul, maka tawakulnya lemah. Jadi benar ya apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam potongan hadisnya, la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, kehinaan yang ada pada kaum muslimin tidak akan dicabut sampai kaum muslimin mau kembali kepada agamanya. Ya, di antaranya adalah apa? Tawakal. Perbesar apa? Tawakal. Fa idza kana tawakkulu dha'ifan kana dalilan ala dha'fil imani wala bud. Dan apabila tawakalnya lemah, ini sebagai petunjuk tentang lemahnya iman, dan ini mesti. Wallahu tabaraka ta'ala yajma'u baina tawakkul wal ibadah. Kemudian di sini Allah SWT menggabungkan antara tawakal dengan ibadah. Wa baina tawakkuli wal iman, dan antara tawakal dengan iman. Wa baina tawakkuli wat taqwa, dan antara tawakal dan takwa. Wa bainal ihsan, dan antara tawakal dengan ihsan. Wa li jamil a'malil Islam, dan seluruh amalan Islam
ternyata kekuatannya adalah pada tawakalnya. Ya, pada apa? Tawakalnya. Wa anna manzilatahu minha ka manzilatil jasad min ar-ra'si. Dan sesungguhnya kedudukan tawakal ya dengan iman, dengan ibadah, dengan yang lainnya seperti kedudukan badan dengan kepala. Fa kama la yaqumu ra'su illa 'alal badan. Sebagaimana tidak akan tegak kepala kecuali kalau ada badannya. Wa kadzalika la yaqumul iman, demikian pula tidak akan tegak iman, wa maqamatahu, dan kedudukan keimanannya, wa a'malahu, dan amalannya, illa ala saqi tawakkul, kecuali di atas betisnya tawakal. Jadi kalau nggak ada tawakal ya nggak ada amalan. Ya, misalnya tahajud beti adem, mau sarasida tahajud. Ya. Kayak gitu, ya, awaknya pada lara ora sida tahajud. Ada puasa lemes ora sida puasa. Puasa yaumul bait apa ya, lemes ora sida. Itu sudah. Ada pengajian rasa-rasan ora sida. Anakna pengajian wedi ora dadi mesti. Sudah. Memang obatnya adalah apa? Tawakal, gitu. Makanya kita mohon kepada Allah, Allah menguatkan iman kita, ya, dan juga tawakal kita. Maka tatkala kuat iman, kuat tawakal, maka hal-hal yang kita anggap berat akan Allah apa? Ringankan. Ya, nanti ada pembahasan tapi waktu sudah habis, ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang menyerahkan urusannya, dia yakin Allah yang akan menjamin, akan melindungi dan seterusnya, maka Allah yang akan mencukupinya. Maksudnya, misalnya mau dibunuh, nggak mati, ya. Mau di stop segala sesuatunya, ternyata nggak terstop, dan itu sudah diberlakukan semuanya oleh musuh-musuh Allah kepada hamba Allah yang bertawakal, kepada Nabi kita Muhammad, kepada agama kita ini, semuanya gagal, ya, dengan ketawakalan orang-orang beriman atau orang-orang bertawakal kepada Allah SWT. Maka kalau tidak ada tawakal, jangan harap ada kemuliaan hidup yang mau dia raih. Semoga Allah memberikan kemudahan pada diri kita masing-masing untuk mampu bertawakal. Ini saja yang bisa kita pelajari hari ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah, ya, al-afu minkum, dan kalau salah datangnya dari saya sendiri dan juga syaitan. Dan apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan nanti setelah ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.